Saudaraku, sejak awal pemazmur mengenal, menyadari, dan juga menerima anugerah dari Tuhan Allah bahwa Israel termasuk dirinya adalah milik Allah, umat kepunyaan Allah. Dan dikatakan Allah tidak akan mungkin tidak mengasihi, tidak melakukan apa yang terbaik untuk umatnya, umat pilihannya, dan tidak mungkin dibuang, diterlantarkan, pasti tidak. Tuhan selalu mengawal, Tuhan selalu mengamati, Tuhan selalu mengawasi, sehingga pada waktu-waktu tertentu umat kepunyaannya sendiri, termasuk pemazmur yang merasakan betapa kasih Tuhan itu kepadanya, menyadari bahwa kadang-kadang Tuhan pasti akan menegur, bukan hanya menegur, tapi menghajar. Sebab untuk menertibkan kita, disiplin perlu ditegakkan. Mengapa Tuhan menghajar setiap umat kepunyaannya? Yaitu supaya melepaskan, membebaskan, menjaga umatnya agar tidak terpelosok, agar tidak tersesat, dan agar tidak celaka pada hari-hari mendatang. Oleh karena itu Tuhan mewujudkan kasih-Nya kepada umatnya dengan menegur, dengan mengajarnya. Dan di dalam perjanjian baru juga ditegaskan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Bukan hanya ditegur, bukan hanya diperingatkan, tetapi dihajar, untuk membawa kepada kesadaran yang benar bagaimana menjalani hidup sebagai umat pilihan, sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang hidup percaya kepada Allah, sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus untuk kita sekarang ini. Bila mana atau suatu waktu kita hidup tidak tertib, maka Kristus akan mewujudkan kasih-Nya kepada kita dengan menegur, dengan menghajarnya, untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar, untuk menertibkan kita supaya kita tidak hidup di dalam perilaku dan perlakuan dosa, perbuatan dosa. Biarlah terhindar dari diri kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Kasih-Nya diwujudkan dengan memberikan teguran, memberikan hajaran, memberikan peringatan, supaya setiap orang percaya hidup tertib sebagai anak-anak Allah, hidup benar di antara sesama, dalam hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama. Dan bila mana tidak tertib, maka Yesus mewujudkan kasih-Nya, menertibkan, memperingatkan, menegur, dan menghajar untuk membawa kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, di dalam kitab Wahyu memberikan penegasan kepada kita, barang siapa ku tegur dan ku hajar, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini sikap yang penting bagi kita semuanya. Pada saat atau bila mana kita merasakan peringatan, teguran, dan hajaran dari Tuhan, kita segera mawas diri, introspeksi diri, sehingga kita menemukan letak di mana ketidakberesan kita, ketidaktertiban kita, di mana letak kesalahan kita, di mana letak dosa-dosa kita, sehingga kita segera mengambil keputusan untuk kembali ke jalan yang benar, menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepadanya oleh karena telah ditegur, ditertibkan, dan dihajar, sehingga kita menyadari akan kesalahan kita, menyadari akan dosa-dosa kita, dan kemudian kita kembali ke jalan yang benar. Tujuan dan maksudnya adalah untuk menghindarkan kita dari kecelakaan pada masa-masa penderitaan datang. Luar biasa, itulah kasih Tuhan Allah kepada kita. Pemazmur juga sejak dulu sudah menyadari akan hal itu, apalagi kita anak-anak Allah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, suatu waktu bila mana hidupmu tidak tertib, kau pasti akan menerima teguran, peringatan, hajaran dari Tuhan. Dan pada waktu itu terjadi, ingatlah, relakanlah hatimu dan bertobatlah, mengucap syukurlah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Roh Kudus telah mengingatkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Puji Tuhan, haleluya. Ingat ya, karena kasih-Nya kepada kita, maka Tuhan tidak akan segan-segan
menegur dan menghajar kita supaya kita bertobat, hidup tertib sebagai umat pilihannya. Tuhan memberkati.